Orang-orang yang melakukan satu kesalahan yang dalam bahasa agama adalah maksiat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhbarana bi anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa annahu akhfaha. والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أخبرنا بأماراتها وعلى آله وأصحابه ذوي النهى ومن اهتدى بهديه وسنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman, RRI, dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali nikmat yang pasti kita tidak akan sanggup menghitung jumlah apalagi nilai daripada nikmat-nikmat Allah kepada kita. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam kitab beliau Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, harga waktu di mata para ulama, di awal kitab beliau terlebih dahulu membahas bahawa nikmat-nikmat Allah kepada manusia ini ada yang bersifat nikmat-nikmat utama atau nikmat primer, disebut dengan istilah usulun ni'am. Ada nikmat-nikmat yang bersifat sekunder yang disebut oleh beliau dengan istilah furu'un ni'am. Allah Subhanahu wa taala masih beri kita nikmat utama di mana kita tidak mungkin hidup di dunia ini kalau ini nikmat tidak ada, yaitu nikmat umur, yang itu juga merupakan nikmat waktu. Kalau seandainya ini nikmat tidak Allah beri lagi kepada kita, maka tentunya kita sudah berpindah dari alam dunia ini kepada alam akhirat dengan terminalnya yang pertama kematian, kemudian menjalani kehidupan di alam barzakh, alam kubur. Kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala juga nikmat pokok, yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Kita baru saja
dapat melaksanakan solat fardu maghrib kita karena kondisi kita yang sehat, sehingga memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, atau karena ada uzur syar'i hujan, maka di rumah masing-masing atau di tempat yang lainnya. Alhamdulillah, Allah masih beri kita juga nikmat kesempatan sehingga kita yang di dalam masjid ini bisa duduk sembari berniat i'tikaf, juga sambil menunggu waktu fardu isya yang nanti juga akan kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah, dan kita dengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Begitu juga para pendengar di radio, di rumah-rumah atau juga di jalan dengan kendaraannya, ikut memanfaatkan waktu untuk mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya melalui halaqah maghrib yang disiarkan dari Masjid Raya Baitur Rahman ini. Tentu harapannya bahwa kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Karena berapa banyak orang yang mendengar, tahu, faham, tapi kemudian tidak mengamalkan apa yang dia tahu, apa yang dia paham daripada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai malam ini sampai beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas salah satu daripada fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa fenomena tersebut para jamaah yang mulia? Bahwa orang-orang yang melakukan satu kesalahan yang dalam bahasa agama adalah maksiat atau kemungkaran. Kata-kata maksiat itu artinya adalah tidak taat kepada Allah. Maka setiap yang Allah wajibkan tidak kita kerjakan, kita bermaksiat kepada Allah. Setiap yang Allah larang kita kerjakan, juga kita bermaksiat kepada Allah. Kata mungkar ya, diambil dari kata angkara yungkiru mungkaron, yaitu sesuatu yang diingkari oleh syariat bahwa itu tidak boleh dikerjakan atau harus dikerjakan ya. Maka meninggalkan kewajiban juga adalah kemungkaran, karena syariat mengingkari kita meninggalkan yang wajib karena mengharuskan kita mengerjakannya. Para jamaah dan para pendengar yang mulia, apa yang saya sebut tadi fenomena bahwa ya ini di hadapan kita akan ada pemilu kada, pemilihan kepala daerah. Banyak kalangan memprediksi bahwa pemilu kada yang akan berlangsung di bulan November yang akan datang untuk pemilihan gubernur,
wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota, maka akan terjadi praktek sogok menyogok. Dalam bahasa ininya adalah money politik. Karena ini bercermin atau berkaca kepada apa yang terjadi di Pileg yang lalu, pemilihan legislatif. Maka praktek sogok menyogok yang secara agama sudah final adalah kemungkaran atau kemaksiatan, atau adalah sesuatu yang sudah final, dia adalah haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan derajat hadis yang sahih melaknat orang yang memberi sogok, yang menerima sogok, dan juga yang menjadi perantara sogok. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya wal raisa. Rasulullah telah melaknat orang yang memberi sogok, yang menerima sogok, yang menjadi perantara daripada sogok. Para jamaah yang mulia, nah, ketika orang-orang melakukan praktek sogok menyogok, maka kemudian mereka tidak menyalahkan diri mereka telah melakukan praktek kemaksiatan atau kemungkaran, tapi mereka akan berdalih dengan bahwa memang sekarang sudah zamannya seperti itu. Artinya apa? Nah, kalau kita tanya kepada para caleg yang lalu misalnya ketika Pileg, apakah mereka ada memberi sogok kepada masyarakat untuk memilihnya? Maka mereka akan mengatakan, ya, harus kita kasihlah. Karena sekarang bagaimanapun baiknya kita, bagaimanapun pandainya kita, kalau kita tidak kasih apa-apa ke masyarakat, yang enggak akan dipilih. Enggak akan. Jadi seolah-olah orang yang melakukan praktek sogok menyogok agar dipilih oleh masyarakat, bahwa dia tidak salah melakukan itu sekarang, tapi kondisilah yang mengharuskan dia melakukan ini. Ya, sehingga mohon maaf kalau pakai bahasa Aceh, dana ni sogok masyarakat supaya dipilih. Ya, pakai bahan dah sogok mah. Inu punya hana tajuk apa? Han dipilih. Jadi kentahlah tanya yang jo. Tapi memang keadaan lagi nyanyo ke zaman lagi ya. Ke mana berat mah? Ini sudah zamannya. Ke mana lagi? Artinya dia ingin berdalih bahwa ini bukan kesalahan saya melakukan ini, tapi keadaanlah yang membuat saya harus melakukan ini. Masyarakat, para pemilih juga, kalau kita tanya, Bapak ada enggak ambil yang dikasih sama caleg? Ada lah. Kenapa? Karena semua orang sudah ambil, saya aja yang enggak ada ambil. Maka saya pun juga ikut ambil karena semuanya udah ambil. Sekarang memang sudah zamannya seperti itu.
Ya kalau bahasa Aceh, nah ni cok orang ke memang anda cok rumah mandung orang gawe cok dun tinggal elon duk di roh. Kalau cok je deh. Nya memang cika jamun lagi ya. Ke mana bergerak rumah? Anda cok dah oi kun sok rek, sok suci, sok hantung. Daripada ikun-kun lagi ya. Aku loncok je aja deh. Lagi-lagi orang yang mengambil pun berdalih bahawa saya mengambil karena keadaan zaman yang sudah seperti itu. Ya mohon maaf juga misalnya di dunia birokrasi, dalam pengadaan, dalam tender misalnya, kalau kita tanya, Bapak ada menang paket kali ini? Ada enggak sokok panitia tender? Ya ada lah. Kayak mana kalau enggak kita kasih duluan di depan sekian persen, mana ada dimenangkan kita? Memang sekarang sudah zamannya kayak itu. Kayak mana lagi? Lagi-lagi salahnya adalah bukan dia, tapi zaman yang salah. Para jamaah dan para pendengar yang mulia, ketahuilah bahawa kondisi yang kita gambarkan tadi itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah lebih 1400 tahun yang silam, bahawa ini keadaan akan terjadi. Sekaligus Rasulullah menjelaskan bagaimana cara dalam menghadapi keadaan seperti ini. Apakah kita kemudian tadi melebur ikut menyesuaikan dengan zaman, atau kita harus bertahan dengan kebenaran sekalipun kita tinggal satu orang saja lagi, tidak ada orang lain lagi? Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Para ulama yang menyusun kitab tentang tanda-tanda mendekati terjadinya kiamat kubra, kiamat hancurnya alam semesta ini, maka mereka telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan perkara ini. Misal di kitab yang ada di hadapan saya ini, judulnya Ahdatsun Nihayati wa Nihayatul Alami. Ahdath artinya kejadian-kejadian, An-Nihayah artinya akhir. Ahdatsun Nihayah artinya kejadian-kejadian di akhir zaman. Wa Nihayatul Alam, berakhirnya alam semesta ini. Ini kitab ditulis oleh Syekh Muhammad Hassan. Para ulama termasuk Syekh Muhammad Hassan dalam kitabnya yang saya sebut ini, dalam menyusun tanda-tanda mendekati terjadinya kiamat kubra, mereka telah bagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dan dia tidak akan terulang lagi. Apa di antaranya? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Ini enggak akan diutus lagi. Yang kedua, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak akan lagi wafat lagi Nabi, enggak ada lagi. Yang kedua adalah kelompok tanda-tanda yang sudah terjadi dan dia bersifat seperti ombak di laut, timbul tenggelam, akan terjadi kemudian hilang,
terjadi lagi, hilang lagi, timbul lagi, hilang lagi. Ada kalanya sangat berat, ada kalanya kemudian menurun, ada kalanya naik lagi. Ini tanda-tanda di kelompok yang kedua, yaitu tanda-tanda mendekati kiamat kubra. Yang tanda-tanda ini sudah terjadi dalam kehidupan dan dia akan terus terjadi, dan sifatnya naik turun seperti ombak di laut. Yang ketiga adalah tanda-tanda yang belum terjadi dan akan terjadi nantinya. Ini termasuklah di dalamnya akan datang Dajjal, akan turun Imam Mahdi, akan turun Isa Al-Masih. Nah, jamaah rahimakumullah, akan keluar nanti Ya'juj dan Ma'juj. Para jamaah yang mulia, untuk kelompok kedua dari tanda-tanda mendekati kiamat kubra, yang kiamat itu kapan terjadinya ini tidak ada yang tahu satupun. Maka ketika ada orang mengatakan umur dunia tinggal sekian tahun lagi, maka kalau orang beriman langsung mengatakan ini pembohong. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yujalliha illahu, Allah tidak beritahu kapan kiamat itu kepada siapapun, yang tahu hanya Allah. Jibril ketika datang menjumpai Nabi SAW, yang disaksikan oleh para sahabat waktu itu, yang disebut dengan hadis Jibril. Jibril tanya kepada Nabi SAW, beritahu saya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kemudian Jibril tanya juga kepada Nabi, akhbirni anis sa'ah, beritahu saya kapan kiamat itu. Kata Nabi, mal mas'ulu bi'a'lam minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maka Nabi tidak tahu kapan kiamat, Jibril enggak tahu kapan kiamat. Tapi ketika Jibril minta kepada Nabi memberitahu beberapa tanda mendekati kiamat, baru Nabi beritahu. Kalau dalam hadis Jibril, di antara yang beritahu apa? Di antara yang diberitahu bahwa seorang wanita budak akan melahirkan pemimpin, antalidal amatu rabbataha. Dan itu dalam sejarah Islam sudah terjadi. Pernah ada kekuasaan dinasti di dalam Islam ini yang disebut dengan dinasti Mamalik, dinasti yang dipimpin oleh mereka dulu asalnya budak. Kemudian yang kedua yang diberitahu Nabi dalam hadis adalah apa? Orang-orang yang dulunya pengembala ternak, kemudian orang-orang miskin, maka pada saatnya nanti berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, ini sudah terjadi juga bahwa gedung tertinggi di dunia sekarang ada di Dubai, disebut dengan Burj Al-Khalifah. Dan saya alhamdulillah sudah naik ke gedung tertinggi di dunia ini, 828 meter. Nah, kalau kita lihat, saya masuk ke museum Dubai, lalu kemudian di museum itu digambarkan tentang bagaimana keadaan Dubai tahun 70-an. Maka kita lihatlah Dubai itu tahun 70-an sangat-sangat sederhana. Masyarakatnya itu kerjanya dengan perahu menangkap ikan di laut, dengan jala menjaring ikan di laut. Kemudian mereka kerjanya adalah apa? Pandai besi. Nah, tapi Dubai berubah menjadi negara yang sangat maju di dunia.
sehingga gedung tertinggi di dunia ada di Dubai. Nah, sekarang sedang dibanguni dalam proses di Jeddah, lebih tinggi lagi daripada yang ada di Dubai, yang dibangun oleh Al-Walid bin Talal. Itu mencapai 1 kilometer tinggi gedungnya. Dulu orang-orang Arab adalah pengembala ternak, orang-orang miskin. Nah, para jamaah yang mulia, kembali kepada bahwa di antara tanda-tanda mendekatnya terjadi kiamat kubra, tapi kiamat kapan tak ada yang tahu tadi ya. Siapapun yang mengklaim tahu kiamat akan terjadi pada tahun sekian, itu pembohong. Bagi kita orang yang beriman, itu langsung kita vonis enggak betul, pembohong. Karena Allah mengatakan Allah tidak memberitahu ke siapapun kapan kiamat terjadi. Para jemaah yang mulia, di antara tanda-tanda tadi yang dalam kelompok kedua, tanda-tanda mendekat terjadinya kiamat kubra, yang tanda-tanda tersebut sudah terjadi dalam kehidupan dan dia terus terjadi, hanya saja sifatnya seperti ombak di laut, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah kadarnya. Nah, salah satu dari tanda tersebut adalah apa? Zuhurul fitan. Zuhurul fitan dalam bahasa Arab, apa dia? Munculnya berbagai fitnah zaman. Munculnya berbagai fitnah zaman. Para jamaah rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan fitnah zaman? Kalau secara bahasa Arab, kata fitnah itu berbeda dengan makna dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah itu artinya menyampaikan sesuatu tentang seseorang yang orang itu tidak melakukan seperti itu atau tidak ada pada orang itu. Itu namanya memfitnah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa si fulan selingkuh dengan si ini, padahal si fulan itu enggak ada, ini artinya memfitnah. Itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, fitnah itu artinya adalah ikhtibar, imtihan, ibtila. Apa arti bahasa Indonesianya? Adalah dia ujian. Lalu apa yang dimaksud dengan fitnah zaman? Adalah ujian keadaan di suatu zaman yang akan menguji iman kita. Apakah kita bertahan dengan iman kita, atau kita justru ikut menyesuaikan dengan keadaan zaman? Apakah kita akan bertahan tetap dengan kebenaran, tidak ikut menyesuaikan dengan keadaan zaman? Inilah yang disebut dengan fitnah zaman. Salah satu contoh untuk kita faham makna fitnah adalah ujian, di dalam surat At-Taghabun di ayat 15, surah At-Taghabun ayat 15, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama amwalukum, sungguh harta-harta kalian, wa auladukum,
anak-anak kalian, walaupun disebut anak laki-laki juga termasuk anak-anak perempuan. Fitnah merupakan ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Apa maksudnya harta anak adalah ujian? Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Al-Mannan, Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, itu menjelaskan bahwa apa yang dimaksud harta adalah ujian. Apakah kita yang ditanam oleh Allah pada diri kita kecintaan kepada harta? Zuyyina lilnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati, dan seterusnya. Allah telah hiasi pada jiwa manusia kecenderungan kepada harta. Nah, apakah kemudian kecenderungan kepada harta yang ada pada diri kita itu diuji oleh Allah? Kecintaan kepada harta, apakah karena kecintaan kepada harta yang kita miliki itu akan membuat kita untuk mencari harta dengan apapun cara, sekalipun kita harus bermaksiat kepada Allah? Itu dimaksud harta sebagai ujian. Ataukah kita tetap bisa memilah-milah? Harta penting, tetapi dalam mencari harta harus dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Maka ketika kita mencari harta dalam kemurkaan Allah dengan cara-cara Allah yang murka, berarti kita gagal menghadapi ujian harta. Ketika kita menggunakan harta di jalan yang Allah tidak ridha, maka kita telah gagal menghadapi ujian harta. Apa yang dimaksud dengan anak adalah ujian? Apakah kecintaan kita kepada anak yang Allah juga tempel pada kita tadi di surat Ali Imran ayat 14 membuat kita kemudian akan melakukan apa saja untuk kemudian memenuhi keinginan anak kita yang kita sayangi, sekalipun kita bermaksiat kepada Allah? Maka ketika kita akan melakukan apa saja untuk memenuhi apa yang diminta oleh anak, walaupun dengan cara yang Allah murka, maka kita telah gagal menghadapi ujian anak. Tapi kalau seandainya kita bisa, ya sayang kita kepada anak, tetapi tidak kemudian kita perturut apapun yang dia mau, kalau itu bermaksiat kepada Allah, maka ketika itu bisa kita lakukan, luluslah kita. Nah, ini yang dimaksud. Maka pada ayat At-Taghabun ayat 15 Allah menutup dengan wallahu indahu ajrun azim. Okey, harta itu penting, anak itu penting, dan itu adalah ujian. Tetapi ketahuilah bahawa pahala yang disediakan Allah untuk kehidupan akhirat itu jauh lebih besar daripada harta sebanyak apapun kita punya di dunia ini, karena kesempatan kita menikmatinya terbatas. 60 tahun sudah mati, 70 tahun sudah mati. Hebat sekali kita sekarang 90 tahun, habis itu sudah mati. Harta yang kita punya enggak kita nikmati lagi, kalau tidak kita jadikan sebagai amal saleh, tinggal dia. Anak kita sebanyak apapun juga, ketika kita mati enggak ikut kawani kita. Maka pahala yang Allah siapkan untuk kita
itu jauh lebih baik, karena akan menemani kita selama-lamanya, mulai dari mati kita dalam kubur sampai kehidupan yang selama-lamanya yang tidak ada batas lagi. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya, salah satu contoh dari ayat Al-Quran bagaimana fitnah itu dipahami maknanya adalah ujian. Maka ketika disebut dengan salah satu tanda mendekati terjadi kiamat adalah dalam kelompok tanda-tanda yang sudah terjadi dan dia akan terus terjadi, hanya saja timbul tenggelam dia, ya, seperti ombak di laut, adalah apa? Munculnya fitnah-fitnah zaman, yaitu keadaan pada suatu zaman yang menguji iman kita. Apakah kita jual iman kita demi materi dunia, atau kita bertahan dengan iman kita sehingga kita dianggap menjadi orang yang aneh dan orang yang asing ketika kita mempertahankan kebenaran dan iman kita. InsyaAllah kita sambung untuk kita baca hadis-hadis tentang masalah ini yang sudah disusun oleh Syekh Muhammad Hassan dalam kitabnya, tapi saya sudah pindahkan di satu kertas untuk memudahkan. Akan kita baca hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang fitnah zaman. Berikut dijelaskan bagaimana cara menghadapinya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا